Menelusuri sejarah sisa-sisa kejayaan Lanfang, Republik pertama di Indonesia. Tangan Xaverius Fuad Assaly bergerak lincah, membuka halaman demi halaman sebuah buku. Buku berbahasa Mandarin, buku berjudul Het Kongsi Wezen van Borneo itu berisi sejarah kongsi orang Tionghoa di Kalimantan yang ditulis J.M. de Groot, seorang sejarawan asal Belanda. Tangannya lantas berhenti di sebuah halaman yang bergambar peta Kalimantan Barat. Peta tambahan dari sejarawan Lo Siang Lim tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Selain kabar, digambarkan pula arah datangnya orang Tiongkok daratan ke Kalimantan, orang-orang Hakka salah satu suku di Tiongkok masuk melalui jalur laut lewat Vietnam, Pulau Natuna, lalu masuk ke Kalimantan, ujarnya sambil menunjuk peta. Kelompok-kelompok yang datang dan bekerja sebagai penambang emas itu lantas membuat persatuan atau kongsi. Biasanya, kongsi tersebut berdasar tempat mereka menambang. Sebelum dihancurkan Belanda, terdapat 3 kongsi besar yang menaungi kongsi-kongsi kecil. 3 kongsi itu adalah Sam Tiao Chiao. Fosun lantas berubah menjadi Tai Kong dan Lanfang. Fuad Assaly yang juga sejarawan Tionghoa Kalbar itu lantas menjelaskan bahwa yang terlihat di peta tersebut adalah wilayah kekuasaan Lanfang. Wilayah itu sangat luas meski kongsi yang didirikan Lo Fang Pak tersebut harus berbagi wilayah dengan Tai Kong, kongsi besar lain yang memiliki wilayah di sekitar Montrado, Singkawang, serta Sambas. Meski sama-sama besar, ada beberapa hal yang membedakan antara 2 kongsi itu. Tai Kong masih menggunakan sistem feodal, sedangkan Lanfang lebih demokratis. Selain itu, Tai Kong cenderung berdiri sebagai kongsi yang keras serta kurang berpendidikan. Sangat berbeda dari kelompok Lo Fang Pak yang berpendidikan dan halus imbuhnya. Nah, sistem lebih demokratis itulah yang membuat Lanfang secara tidak langsung diberi gelar republik. Masuk dalam tanda kutip karena secara de facto tidak ada pengakuan resmi terhadap kepemimpinan Lo Fang Pak secara internasional. Meski kenyataannya syarat untuk terbentuknya negara sudah terpenuhi. Fuad yang sudah berusia 80 tahun itu tidak perlu berpikir lama untuk mengingat kenapa Lanfang dekat dengan republik. Dia langsung menyebutkan bahwa Lanfang sudah memiliki rakyat, mereka juga menyelenggarakan pemilu. Selama berdirinya republik itu, mereka juga memiliki sistem perekonomian, perbankan, serta peraturan hukum sendiri. Lo Fang Pak juga memiliki sebuah pasukan keamanan sendiri, tidak untuk menyerang, tapi melindungi teritori sendiri, termasuk dari Montrado Tai Kong, jelasnya. Kedekatan-kedekatan itulah yang membuat kepemimpinan Lo Fang Pak bisa dikatakan sebagai republik. Berbeda dari sistem kekuasaan lain saat itu yang masih monarki. Fuad lantas mengambil beberapa referensi buku lainnya sebelum menjelaskan kenapa Lo Fang Pak bisa sangat kuat dan menjadi pemimpin. Karisma adalah salah satu kekuatan pemuda 28 tahun. Ada yang menyebut 34 tahun. Itu saat kali pertama masuk Kalimantan dengan menggunakan kapal melalui Kuala Muara Mempawah, Pontianak, tahun 1771. Bersama sekitar 100 orang dari Tiongkok, dia memasuki Sungai Peniti untuk masuk pedalaman. Tiba-tiba, ada sebuah buaya yang hendak menyerang, dan konon berhasil dihalau Lo Fang Pak. Masyarakat makin menaruh hormat karena
Dia juga memiliki kemampuan di bidang persilatan serta pengobatan, jelasnya. Sumber lain menyebutkan, dia makin terkenal karena membantu Sultan Abdurrahman, Sultan Pontianak, saat bertikai dengan Sultan Mempawah. Pertikaian karena pembangunan istana. Di hulu sungai kekuasaan Mempawah itu berakhir dengan perjanjian damai. Nama Lo Fang Pak makin diperhitungkan karena penandatanganan perjanjian dua kesultanan tersebut dilakukan bersama dirinya. Kelompoknya makin tangguh karena hanya berisi satu etnis, tidak seperti Kongsi Taikong yang menongi 14 kongsi. Lo Fang Pak berasal dari Shakshanpo, Kabupaten Koyingchu, Provinsi Kanton. Dia memilih anggota dari satu etnis karena merasa bisa lebih dipercaya dan solid. Meski demikian, tidak berarti anggotanya murni dari satu etnis, sebab dalam perjalanannya, warga Republik Lanfang lakukan akulturasi dengan pribumi, khususnya suku Dayak. Maklum, saat datang, mereka sendirian tanpa membawa istri. Meski para lelakinya asli Tiongkok, para istri mereka tetap pribumi, termasuk buyut perempuan saya. Dia orang Dayak asli, ungkap penulis buku Aneka Budaya Tionghoa Kalbar itu. Pola perantauan Hakka dari Tiongkok, kata Suat, memang selalu datang sebagai bujangan, terutama pada masa-masa Kongsi, dan penjajahan masih berlangsung di Nusantara. Akulturasi itulah yang membuat jumlah orang Tionghoa di Kalbar sangat banyak. Bahkan, konflik horizontal di antara mereka jarang meletus hingga besar. Meski pengusaha pemilik nama asli Li Shaofat itu tidak menutup mata bahwa pertikaian karena ulah oknum-oknum masih terjadi. Akulturasi tersebut juga menjadi salah satu warisan Lo Fang Pak dan kongsi lain yang masih bisa dilihat. Saat Lanfang didirikan, warga sebenarnya menginginkan Lo Fang Pak menjadi sultan saja, seperti halnya Kesultanan Sambas dan Mempawah. Tapi dengan bijak dia menolak dan memilih pemerintahan yang berbeda dari kerajaan. Lantas, dalam pemilihan umum disebutkan bahwa Lo Fang Pak terpilih menjadi presiden pertama. Meski demokrasi, ada aturan bahwa yang boleh menjabat presiden adalah orang Hakka yang berasal dari daerah Kayen Chiu atau Tepu. Selain itu, mereka memiliki bendera yang berbentuk persegi 4 berwarna kuning dengan tulisan dalam bahasa Mandarin yang berbunyi Lanfang Tatong Chi. Untuk pakaian, Lanfang menerapkan aturan yang berbeda antara pejabat tinggi dan rendah kalau pejabat tinggi berpakaian ala Tiongkok. Pakaian model barat diperuntukkan bagi pejabat yang lebih rendah. Tidak lupa, agar arus perdagangan makin lancar, dibentuklah sebuah sistem transportasi. Di tempat terpisah, Ai Rahmayani, peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, menyebutkan dalam buku berbahasa Belanda yang dia bawa dikatakan, Vermoedelijk heeft di Panembahan van Mempawah tussen 1740 en 1745 in 20 hital Chinesen with Brunei, Laten komen, om voorzien rekening goed te zoeken. Aan de Sungai Duri. Jika diterjemahkan, artinya, Panembahan Mempawah pada tahun 1740 dan tahun 1745 mengundang 20 orang Tiongkok dari Brunei untuk melihat kandungan emas yang ditemukan di Sungai Duri. Setelah itu, banyaknya kandungan emas membuat pertambangan butuh banyak pekerja. Terus berdatanganlah orang Tiongkok.
Mereka datang sebagai bujangan karena ada larangan membawa istri kalau mau menjadi pekerja di Kalimantan. Begitu juga dengan Lo Fang Pa bersama 100 orang lainnya. Mereka bertujuan untuk menambang emas. Kalau di wilayah Panembahan Mempawah, ada tambang di daerah Mandor. Di sanalah ada Lan Fang terangnya. Sama dengan Fuad, An membawa berbagai referensi buku untuk menjelaskan semua itu kepada Jawa Pos. Sebab tak banyak referensi yang menceritakan Republik Pertama tersebut, terutama dari buku-buku terbitan masa kini. Satu kesepakatan di antara keduanya adalah sistem republik yang dianut Lan Fang. Pemimpinnya selalu diganti dan dipilih melalui sistem pemilihan, perekrutan pekerja, dan pembagian hasil. Juga yang paling baik, urainya. Soal penyebab Lan Fang terus menguat. Perempuan berjilbab tersebut mengungkapkan bahwa itu terjadi karena kerajaan-kerajaan saat itu tak mau tahu. Selama setoran upeti lancar, mereka tidak mau tahu apa yang terjadi dalam kongsi-kongsi tersebut. Jadi, Lan Fang berhasil mengembangkan wilayah dengan luas serta memiliki kepercayaan rakyat yang tinggi. Karena itu, Ani menyebutkan bahwa keberadaan Republik Lan Fang seperti duri dalam daging. Ujung-ujungnya, kerajaan meminta bantuan penjajah untuk memberangus kongsi-kongsi tersebut. Belanda menyanggupi karena tergiur banyaknya deposito emas di bawah tanah kerajaan. Berbagai cara dilakukan, termasuk pola adu domba. Akhirnya, kongsi berhasil dibubarkan pada tahun 1884, termasuk Lan Fang, yang masih dianggap kongsi Tionghoa oleh Belanda. Jika dihitung-hitung, Republik Lan Fang bertahan selama 107 tahun. Tercatat, presiden terakhir yang menjabat adalah Liu Axin, yang memegang tampuk kepemimpinan pada tahun 1880 sampai tahun 1884. Kebesaran Lan Fang menyisakan berbagai hal, seperti kelenteng Lo Fang Pa di Sungai Puruh Besar, kantor license officer di Pontianak, sekarang jadi bank mandiri, hingga tugu peringatan di Desa Mandor. Berdasarkan catatan penerjemah Alam Pastor Yeremias Alf MCAP sebelum abad ini, hasil terbaik dari kebijakan kolonial tercapai, yakni penetapan kekuasaan Belanda atas sekitar 20-an kerajaan Melayu, bagian barat Borneo. Semua pencapaian tersebut hampir tanpa pertumpahan darah. Satu bagian besar wilayah ini sudah bertahun-tahun dibanjiri oleh orang-orang Cina yang sekarang akrab disebut dengan keturunan Tionghoa. Demikian juga diketahui bahwa para imigran yang rajin ini menempati tempat yang baru dan mendirikan republik, terutama di daerah Kerajaan Sambas, Mempawah, Landak, dan Pontianak yang saat itu disebut dengan distrik-distrik Cina di bagian utara barat residensi. Dari republik-republik atau kongsi-kongsi, hanya dari Lan Fang bahasa Hakka, Lo Fang Pa, di daerah Mandor dapat bertahan. Sesudah perang-perang berdarah tahun 1854, kemudian diakhiri dengan pemerintahan yang berdaulat orang Tiongkok Borneo. Dokumen-dokumen itu dimulai dengan satu daftar kronologis kepala-kepala kongsi, dengan satu gambaran penuh, seperti cara Tiongkok kuno yang benar, setiap tahun dari Republik Lan Fang. Berikut daftarnya. 1. Taiko Lo Fang Fa, memerintah dari tahun 1777 sampai meninggal di tahun 1795. 2. Taiko Kong Mei Lupa,
dari tahun 1795 sampai keberangkatan ke Cina tahun 1799. 3. Kaikokit Sipa dari tahun 1799 sampai meninggal di tahun 1803. 4. Hitai Kokong Meilupak untuk 2 kalinya dari tahun 1803 sampai meninggal tahun 1811. 5. Taiko Sung Syapa dari tahun 1811 sampai meninggal tahun 1823. 6. Kapten Liotoidi dari tahun 1823 sampai meninggal tahun 1837. 7. Kaptai Kuliuk dari tahun 1837 sampai tahun 1842. Waktu diminta berhenti dan berangkat ke Cina. 8. Kaptai Xia Akuifong dari tahun 1842 sampai meninggal di tahun berikut. 9. Kaptai Yip Kin Fui dari tahun 1843 sampai tahun 1845. 10. Kaptai Liu Konshan dari tahun 1845 sampai tahun 1848. 11. Kapten Liu Leongkon dari tahun 1876 sampai meninggal tahun 1880. 12. Kapten Liu Asin untuk 2 kalinya dari tahun 1880 sampai meninggal di bulan September tahun 1884. Demikianlah nama-nama yang pernah menjadi ketua dari Kongsi Lanfong, Mandor Kalimantan Barat yang bermula dari tahun 1777 berjaya sampai tahun 1884. Terima kasih karena sudah menonton.